Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164, call center dan ajib siap melayani. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Pelayanan nyata bagi warga ibu kota. Kerja tanpa lelah, memberikan yang terbaik. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164, call center dan ajib siap melayani. Setia. Apa kabar teman-teman? Luar biasa. Alhamdulillah, hari ini kita mau bahas apa? Single salary. Single apa? Salary. Oh, single salary. Emang boleh? Boleh. Mana cakepnya? Cakep. Kita beri tepuk tangan dong untuk kita semua hari ini. Single salary itu memang konsep awal dulu ketika kita ingin menerjemahkan Undang-Undang 5 2014 di dalam RPP GTF, gaji tunjangan fasilitas. Ya. Nah, dulu konsepnya single salary, semuanya masuk di gaji. Ya. Nah, ini yang ingin kita perbaiki bahwa reformasi untuk remunerasi pegawai itu harus komprehensif. Tidak hanya gajinya kita perbaiki, tapi bagaimana pemberian insentifnya kita perbaiki juga. Karena konsep TPP dan tunjangan kinerja saat ini itu lebih sifatnya mirip-mirip gaji akhirnya. Karena sudah ada nominalnya, kita kelas jabatan berapa, nominalnya berapa, dan kalau itu dipotong, ngamuk kita. Ya, cicilan Pak. Ya, karena kita udah ngelihat bahwa itu sesuatu yang harusnya saya dapatkan. Iya. Inovasi andal, solusi empati tegas, 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 inovasi andal. Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu yang sudah bergabung secara langsung di Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta. Ini pastinya yang paling ramai dan sangat antusias mengikuti podcast Rabu Belajar hari ini. Sudah bergabung di Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta, rekan ASN Jakarta Lintas SKPD. Luar biasa nih semangat ya. Apa kabar teman-teman? Luar biasa. Alhamdulillah, hari ini kita mau bahas apa? Single salary. Single apa? Salary. Oh, single salary. Emang boleh? Boleh. Mana cakepnya? Cakep. Kita beri tepuk tangan dong untuk kita semua hari ini. Kita begitu bersemangat hari ini ya, karena kita ingin mendapatkan informasi yang bisa jadi ini informasinya menyenangkan atau menyedihkan ya. Tapi saya rasa hari ini informasinya sangat menyenangkan nih ya. Nampaknya seluruh peserta Rabu Belajar hari ini
begitu bersemangat dan sudah tidak sabar nih untuk berdiskusi bersama narasumber yang begitu luar biasa. Sudah hadir di podcast Rabu Belajar dengan hormat PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kemenpan RB, Agus Yudi Wicaksono SSTP MPP. Assalamualaikum Pak Yudi, apa kabar Pak? Waalaikumsalam Mas Aldi. Apa kabar Pak hari ini Pak? Baik Mas Aldi. Baik ya Pak? Alhamdulillah baik. Ini mau ada informasi yang menyenangkan atau menyedihkan nih? Terkait yang ingin ditahu teman-teman nih tadi nih terkait single salary nih. Siap nanti. Siap ya Pak, nanti kita siap. bahas ya Pak ya. Kita bahas. Karena Siap. memang akhir-akhir ini Pak di grup WhatsApp saya nih Pak, isinya tuh terkait dengan undang-undang ASN yang baru disahkan. Nah, termasuk yang jadi topik pembicaraan yang begitu hangat ini terkait dengan single salary nih Pak. Siap. Hari ini saya juga mau bocorin ke Bapak nih Pak, orang-orang yang ngomongin single salary itu mungkin ada yang salah juga ya. Daftar-daftar ntar saya mau kasih tahu nih. Siap, ya. Tapi kita hari ini akan bahas itu semua ya Pak ya. Ya, Baik ya Mas Pak. Aldi. Ya, siap. Baik Pak Yudi, mengawali podcast Rabu Belajar hari ini sebagai sarana edukasi publik Pak, apa nih latar belakang dari kebijakan transformasi pengelolaan SDM aparatur di Indonesia saat ini Pak? Dan bagaimana cara mencapai tujuan mewujudkan birokrasi kelas dunia Pak? Baik, terima kasih Mas Aldi. Rekan-rekan ASN DKI Jakarta, jadi transformasi pengelolaan SDM aparatur ini salah satunya diawali dengan adanya keinginan kita ya untuk menyongsong Indonesia Emas ini. Jadi kita ada peluang di 2050 Ya. itu kita masuk di 4 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Kalau sekarang kita masuk di G20 ya. Harapannya di 2050 itu kita menyongsong Indonesia Emas. Nah, untuk menyongsong Indonesia Emas itu kita butuh transformasi bagaimana menyiapkan birokrasi kita sebagai mesin dari pelayanan publik ya, sehingga apa yang kita harapkan untuk perbaikan layanan publik agar masyarakat bisa semakin sejahtera. Ada yang ingin menarik maju, tapi ada yang ingin menarik mundur. Gitu. Ada yang lebih suka dengan status quo sekarang gitu. Gitu ya. Jadi ini yang kita ingin ingin perbaiki dengan undang-undang ini gitu. Jadi kita ingin betul-betul menyiapkan birokrasi kita ini sebagai katalis dari pelayanan publik yang semakin baik lagi. Seperti itu. Jadi itu tujuan utamanya sebenarnya. Tujuan utamanya. Bagaimana masyarakat bisa lebih sejahtera, memanfaatkan Indonesia Emas itu, kemudian bagaimana supaya pelayanan publik menjadi semakin baik lagi. Jadi sebenarnya seperti apa tuh Pak gambaran birokrasi kelas dunia itu seperti apa yang diharapkan begitu Pak, birokrasi yang seperti apa, dan saat ini gambaran umum ASN kita ini seperti apa gitu Pak? Iya. Kalau gambaran umum ASN kita, Mas Aldi, rekan-rekan, 95% ini PNS di Indonesia itu predikat kinerja tahunannya itu baik. Wah, alhamdulillah 95%. 3,5%-nya predikatnya bahkan sangat baik. Artinya 98% lebih itu predikat kita kalau nggak baik sangat baik. Nah, ini harusnya terefleksi di dalam pelayanan publik. Kalau sebagian besar pegawai kita itu kinerjanya baik dan sangat baik, seharusnya jalanan kita mulus, ya, selokan kita tidak tersumbat, ya. Kemudian antrian untuk pengurusan perizinan itu tidak membludak karena kita bisa memanfaatkan teknologi dan segala macam. Jadi terkadang predikat itu tidak nyambung dengan apa realita di lapangan, di publik. Oh, jadi maksudnya predikat yang baik dan sangat baik ini artinya yang dilaporkan ke Kemenpan RB begitu? Ya, harusnya itu tercermin dari predikat kinerja unit kerjanya, pelayanan unit kerjanya gitu. Kan pelayanan ini ada internal, ada eksternal ya. Gitu. Harusnya tercermin di situ. Jadi kalau pelayanan kita itu buruk, harusnya misalnya ya jalanan kan pernah viral ya beberapa waktu yang lalu, jalanan rusak berat bahkan bertahun-tahun tidak diperbaiki. Nah, harusnya pegawai yang ada di dinas itu tidak boleh semuanya predikatnya baik. Tapi kenyataannya tidak selaras. 90% dan lebih baik. Betul. Gitu ya.
Itu yang ingin kita perbaiki dengan undang-undang ASN yang baru ini. Jadi yang diharapkan adalah penilaian yang benar-benar menilai begitu. Betul. Artinya yang diharapkan dari reformasi birokrasi ini benar-benar ada penilaian Tercermin. yang benar-benar Jadi konkret kinerja gitu ya, Pak. kinerja pegawai itu tercermin dari pelayanan publiknya. Pelayanan itu ada dua tadi ya, internal ada eksternal. Ya. Ada unit-unit yang memang dia berinteraksi langsung dengan masyarakat, ada unit-unit yang sifatnya supporting. Nah, dua-duanya sebenarnya bisa dinilai. Gitu. Jadi harapannya supaya nyambung Mas Aldi gitu. Ya. Baik, bahwa ini sangat menarik sekali nih Pak. Ini tentunya rekan ASN Jakarta dan warganet kita semua sangat setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yudi begitu ya. Artinya memang untuk predikat ini sebaiknya harusnya sejalan begitu ya dengan hasil pelayanan yang diberikan kepada masyarakat begitu ya Pak ya. Lalu mengenai kebijakan undang-undang ASN yang baru disahkan ini Pak. Tentunya ini sudah termaktub di situ ya Pak ya untuk membuat unit kerja menjadi lebih baik yang seiring dengan predikat kerja ASN tersebut. Nah, di kesempatan kali ini kiranya Bapak bisa menyampaikan begitu Pak, apa nih catatan penting dari transformasi perubahan manajemen ASN dengan disahkannya undang-undang ASN ini Pak? Ya, jadi RUU ASN ini ya, ini adalah inisiatif DPR. Ini inisiatif dari DPR. Dan ini disambut baik oleh pemerintah karena kami mendapatkan arahan dari Bapak Presiden ya bahwa reformasi birokrasi itu harus tercermin dari 3 hal. Ya, 1, birokrasi itu harus berdampak langsung ke publik yang tadi saya ceritakan di awal. Kedua, reformasi birokrasi itu bukan tumpukan kertas. Ya. Yang ketiga, reformasi birokrasi itu membuat birokrasi itu lebih lincah dan cepat dalam melayani. 3 hal itu yang kemudian terrefleksi di dalam pembahasan-pembahasan dengan DPR ketika kita merumuskan undang-undang ASN ini. Dan alhamdulillah kita bisa menyepakati 7 agenda perubahan di undang-undang ini. Ya, yang pertama itu terkait dengan transformasi untuk rekrutmen dan pembentukan jabatan. Jadi nanti rekrutmen itu diharapkan itu bisa menjadi lebih fleksibel ya dengan kita nanti Menteri Pan-RB tidak lagi menetapkan jenis dan jabatan. Jadi tidak disetujui satu persatu. Kalau sekarang misalnya analis kebijakan pertama di DKI itu harus izin Menpan itu. Satu persatu harus ditelaah satu persatu. Nah, harapannya besok ini bisa lebih decentralized ke instansi pemerintah tapi bertanggung jawab. Karena nanti yang akan diberikan guideline dari Kemenpan RB bersama Kemenpiu, Bappenas dan Kemendagri itu adalah terkait dengan alokasi budget SDM-nya. Oh, berarti disesuaikan dengan Budget. kebutuhan dan budgetnya Betul, berarti ya? betul. Kebutuhan yang tahu itu DKI. Yang tahu instansinya, bukan lagi kalau dulu tapi instansi Pan RB-nya begitu ya Pak Betul, ya. Tapi betul. sekarang di Bali, justru lebih bagus dong ya? Iya, decentralized tapi bertanggung jawab. Karena apa? Ada bucket anggaran nanti yang akan dikunci di situ. Kemudian yang kedua, kita juga nanti akan ada guideline, misalnya jabatan apa yang boleh tumbuh, ya, jabatan apa yang ini jangan dulu deh, karena arah pembangunannya ke pariwisata misalnya, arah pembangunannya ini perbaikan kualitas kesehatan. Jadi jabatan-jabatan terkait itu yang nanti harusnya tumbuh gitu. Yang lainnya harusnya negatif growth atau bahkan zero growth atau bahkan negatif growth. Oh, berarti kemungkinan akan ada pengurangan pegawai maksudnya negara? Enggak, bukan jabatannya. Oh, jabatannya. Jabatannya yang mau direkrut gitu ya, itu kita serahkan ke instansi juga. Kita hanya memberikan guideline mana yang boleh tumbuh jabatannya, yang boleh rekrutnya di jabatan yang itu, mana yang sebaiknya ini negatif growth deh. Jangan digantikan yang pensiun karena kita arahnya mau digitalisasi. Gitu. Ya, jadi kita tidak lagi satu-satu gitu ya, karena itu menjadi bottleneck gitu. Dan insya Allah tidak ada pembengkakan anggaran. Baik. Gitu. Lalu apalagi nih Pak catatan pentingnya dari RUU ASN ini Pak yang ini Ya. sudah disahkan berarti kan ya? Sudah, dan alhamdulillah ini bocoran halus juga nih. Bocoran halus. Sudah dinomorin juga ini. Oh, sudah dinomorin. Berarti sebentar lagi kita juga bakalan dapat dokumennya ya? Mohon ditunggu dulu. Mohon ditunggu dulu karena kami belum juga belum diupload di JDIH Setnek. Oh, oke. Nanti once sudah diupload nanti kami informasikan.
Baik. Lalu apalagi nih Pak catatan penting Ya. dari perubahan ini Pak? Perubahan yang kedua ini terkait dengan mobilitas talenta. Mobilitas talenta. Jadi kita di undang-undang yang baru ini nanti dimungkinkan untuk bisa berkarir di instansi luar, di luar instansi pemerintah. Di luar instansi pemerintah, berarti Iya. kita bisa masuk Misalnya BUMN ke begitu? BUMN ya, Oh, misalnya kita BUMD gitu ya, Pak? Tapi statusnya itu di sana kita sedang belajar sebenarnya. Jadi suatu saat kita diharapkan bisa kembali lagi menularkan pengalaman kita, menularkan ilmu-ilmu kita di instansi pemerintah. Jadi ini salah satu strategi supaya ASN itu cepat belajar. Gitu. Jadi semacam kayak program magang begitu ya, bukan? Ya seperti magang, tapi kita bisa Ada dapat jarak benefit waktunya. di sana. Kita bisa dapat benefit di sana. Gitu. Dapat benefit Dan di ini sana. sifatnya bisa resiprokal. Jadi kita bisa ke BUMN juga bisa ke kita. Ya, tapi kata kuncinya kita harus perbaiki dulu nih kesejahteraannya supaya kitanya mau ke BUMN. Pertanyaannya BUMN mau nggak ke kita? Itu gajinya juga akan mengikuti Ya, yang nanti jabatan yang betul. Itu yang nanti akan ketika menjawab ininya. tadi pertanyaan di awal terkait platform seperti itu ya. Jadi kita sebenarnya bekerja itu juga sambil belajar Iya, sebenarnya. setuju Pak. Gitu. Gitu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan penataan tenaga ASN. Penataan tenaga ASN. Iya. Tadi sebelum podcast ini saya sempat berbincang dengan beberapa rekan ya di audiens yang mereka adalah non ASN gitu. Mereka juga penasaran ini gimana kami ini ke depannya. Jadi untuk tenaga non ASN ini undang-undang ini memberikan batas waktu sampai Desember 2024. Ya, Desember 2024 dan kita nanti akan ada memang di undang-undang tidak disebutkan terkait dengan peristilahan. Ya, penuh waktu, paruh waktu. Insya Allah nanti di RPP-nya, RPP manajemen ASN itu omnibus PP. Jadi nanti kita mungkin hanya punya satu PP turunan dari undang-undang ASN ini. Itu kami sudah rancang jumlah babnya itu sekitar 21 bab ya. Dan itu kita pastikan bahwa prinsip tidak ada pemutusan hubungan kerja massal, PHK massal, tidak boleh ada penurunan kesejahteraan, dan tidak boleh ada pembengkakan anggaran yang eksesif, itu dijaga di RPP ini nanti. Jadi untuk bridgingnya kemarin Pak Menpan RB sudah mengeluarkan surat yang meminta setiap instansi tetap menganggarkan untuk non ASN ini. Nanti prosesnya akan ada validasi di database BKN dulu. Kita sudah punya data 2,3 juta nih. 2,3 juta non ASN. non ASN se-Indonesia Se-Indonesia saat yang ini. sudah terdata. Itu melonjak berkali-kali lipat dari data yang awal yang ingin kita selesaikan gitu. Nah, ini akan divalidasi dulu dan harapannya mereka nanti akan pindah ke platform. Jadi nama-namanya pindah ke platform dan itu kita evaluasi kinerjanya. Jadi mereka-mereka yang nanti bisa menjadi P3K penuh waktu itu adalah mereka-mereka yang hasil dari pemeringkatan kinerjanya. Gitu. Misalnya budgetnya cukup untuk 10 orang ya. Non ASN ada 100 orang. Jadi 100 itu diperingkatkan, 10 terbaiknya itu prioritas untuk diangkat ke P3K yang penuh waktu. Gitu. Itu konsepnya. Jadi kita tidak lagi nanti mencampurkan seleksi fresh graduate dengan mereka-mereka yang sudah punya pengalaman bertahun-tahun bekerja. Rasanya nggak adil juga gitu. Dan pengalaman itu penting juga Pak, penting buat juga birokrasi, Pak. makanya ya. Jadi itu, dan kita memastikan prinsip keadilan. Kalau instansi pemerintah baru bisa memberikan penghasilan di bawah UMR, maka kita atur nanti jam kerjanya. Ya, itu kenapa namanya paruh waktu, karena jam kerjanya tidak sama dengan yang PNS, dengan yang penuh waktu itu. PNS misalnya 8 jam, mereka cukup misalnya 2 jam atau 3 jam. Sisanya mereka bisa mencari penghasilan tambahan di luar. Tapi jangan mencari tambahan penghasilannya di kantor. Ya, yang kami khawatirkan itu digaji misalnya 1,5 juta, pakai baju PDH, akhirnya nyari sampingan di kantor. Nah, itu yang kami nggak mau. Gitu. Jadi kerjanya misalnya 2 jam, 3 jam, habis itu silahkan kerjanya di luar. Karena nanti aksesnya nanti banyak ini. Kalau yang bersangkutan, jadi ada pembenaran-pembenaran. Wajar saya nyari sampingan di kantor karena penghasilan saya segini. Kami nggak mau itu.
Jadi kami ingin integritas tetap terjaga, tapi prinsip keadilan untuk pegawai yang non ASN itu juga tetap kita jaga. Gitu, Cik. Baik. Tantangan apa nih Pak? Tantangan yang dihadapi nih Pak dari perubahan transformasi ini Pak? Iya, jadi transformasi itu ada 4 kuncinya. Ya, ada 4 kunci transformasi. Yang pertama itu kita perbaikan regulasi, which is kita sudah mulai ya dengan adanya undang-undang ASN yang baru ini, yang kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan penyusunan RPP-nya. Kemudian yang kedua, kata kuncinya adalah dukungan platform digital. Ini menjadi must, ini menjadi keharusan gitu, karena kita misalnya nanti kita ingin pengisian jabatan itu nanti melalui manajemen talenta. Jadi istilah seleksi terbuka itu sudah tidak ada lagi di undang-undang. Ya, seleksi terbuka adalah salah satu metode, tapi kita akan kemas di dalam manajemen talenta. Nah, manajemen talenta ini nggak bisa kalau kita nggak punya platform, karena nanti kalau tidak terhubung manajemen talent pool di masing-masing instansi, misalnya DKI nggak bisa ngelihat di Kemenpan RB, ya DKI nggak bisa lihat di Kemendagri, DKI nggak bisa lihat di Jawa Barat. Akhirnya kita akan punya sistem karir yang tertutup, ya. Jadi DKI hanya mentingin pegawai DKI aja gitu. Nah, yang kita harapkan adanya tadi mobilitas talenta itu. Jadi pengisian jabatan itu nanti melalui talent pool. Jadi yang nanti diseleksi yang prioritas pertama itu adalah talent pool di internal DKI dulu. Kalau dirasa kandidatnya kurang, DKI bisa ngundang dari talent pool instansi yang lain. Gitu. Baru kemudian diseleksi bareng-bareng di situ. Oh, jadi bukan terbuka tapi diundang gitu kan? Kalau iya, kan saudara sudah ada seleksi terbuka misalnya untuk pimpinan gitu ya Pak? Bisa jadi gini. Ini prinsipnya ya. Talent doesn't apply. Talent itu nggak mau apply sebenarnya. Karena apa? Dia sibuk berkinerja, dia sibuk bekerja. Oh, yang jadi apply itu yang butuh pekerjaan. Benar. Kita nggak ingin pimpinan-pimpinan kita itu menjabat di situ karena butuh kerjaan gitu. Kita ingin justru memberikan karpet merah kepada mereka-mereka yang selama ini sudah berkinerja, sudah menjaga kredibilitasnya, menjaga akuntabilitasnya ya, menjaga integritasnya. Itu yang kita berikan karpet merah. Oh, jadi kalau saya berpikir tuh saya ada gambaran kayak semacam platform-platform pencari kerja gitu ya Pak. Jadi ada SDM-nya, ARD-nya gitu atau dari orang kepegawaian yang akan iniin dia gitu ya. Ya, nanti kan talent pool itu kan diputuskan oleh Pak Gubernur untuk DKI. Nah, nanti akan di-upload ke platform itu. Alhamdulillah kemarin kita sudah launching tanggal 25 Oktober. Jadi 2 puzzle itu sebenarnya sudah selesai. Maaf, yang regulasi lagi proses, undang-undangnya sudah selesai, tinggal RPP, platformnya sudah ada. Sudah di-launching oleh Bapak Menpan RB kemarin tanggal 25 Oktober. Jadi seperti itu. Pejabat kepegawaian bisa melihat Jadi PNS atau ASN yang berkinerja gitu ya Pak? Yang masuk di talent pool bahkan. Yang masuk di talent pool. Karena nanti yang akan diseleksi itu yang masuk di talent pool. Nah, kata kunci masuk di talent pool, predikat kinerja tahunannya harus sangat baik. Nah, sekarang saya tanya nih, teman-teman ASN di DKI ini siapa yang predikat kinerjanya ini sangat baik gitu. Karena rasanya jarang gitu. Karena pimpinannya kadang-kadang, ini mohon maaf ya, kadang-kadang main aman gitu. Nggak mau ada konflik dengan pegawainya, semua saya berikan predikat yang baik. Nah, itu yang mau kita robah. Ya, salah satu ciri profesional itu adalah bisa membedakan mana yang perform, mana yang tidak perform. Itu pimpinan yang profesional. Nah, kita ingin mengedukasi itu. Ayo pilih ya, karena kita ada guideline untuk distribusi predikat kinerja pegawai. Nah, kita gunakan itu. Jadi pimpinan harus bisa mutusin siapa yang kerjanya lebih baik daripada yang lain, siapa yang lebih cepat belajar daripada yang lain. Dari hasil kerja maupun dari perilaku. Seperti itu. Baik, berarti artinya bekerja, belajar, evaluasi gitu. Ya, kerja, dan belajar, kita tidak perlu berkinerja. Ya. Dan kita juga tidak perlu takut kalau kita memang punya kinerja yang baik gitu kan ya Pak ya, betul, artinya kan? Betul. Karena nanti akan direkognisi dan itu kita ada peluang kita untuk
naik jabatan gitu. Karir kita akan semakin meningkat kalau kita masuk di talent pool. Ya. Dan karirnya tidak terkunci hanya di DKI, bisa saja diundang ke instansi pemerintah Karena yang tadi lain. bisa arah kebijakan Betul. bisa di semuanya gitu ya. Disitulah nanti manajemen pengembangan karir itu ada manajemen talenta nasional. Talent pool nasional itu sebenarnya terbentuk ketika masing-masing instansi sudah membuat talent pool yang masuk di dalam platform. Baik, luar biasa. Iya. Ini saya sambil membayangkan gitu Pak, apa yang Siap, Bapak sampaikan, langsung saya polanya bagaimana gitu. Tapi ternyata memang artinya berkelas dunia itu satu pekerjaan yang sangat bukan hal yang mudah juga ya untuk menuju birokrasi berkelas dunia. Iya. Nah, kalau kita mau tadi yang seperti Bapak sampaikan bahwa dengan berbagai macam transformasi itu, nah berarti kesejahteraannya juga harus dinaikkan dong Pak kalau kayak gitu Pak. Kita menuju birokrasi kelas dunia. Nah, bagaimana dengan kesejahteraannya? Apakah kesejahteraannya juga akan berkelas dunia juga gitu Pak? Iya. Ini bagaimana nih Pak? Ini Baik. terkait dengan single salary juga Single nih. salary, ya. Mungkin saya ingin bukan meluruskan ya. Mungkin single salary itu memang konsep awal dulu ketika kita ingin menerjemahkan Undang-Undang 5 2014 di dalam RPP GTF, gaji tunjangan fasilitas. Ya. Nah, dulu konsepnya single salary, semuanya masuk di gaji. Ya. Nah, ini yang ingin kita perbaiki bahwa reformasi untuk remunerasi pegawai itu harus komprehensif. Tidak hanya gajinya kita perbaiki, tapi bagaimana pemberian insentifnya kita perbaiki juga. Karena konsep TPP dan tunjangan kinerja saat ini itu lebih sifatnya mirip-mirip gaji akhirnya. Karena sudah ada nominalnya, kita kelas jabatan berapa, nominalnya berapa, dan kalau itu dipotong, ngamuk kita. Ya, cicilan Pak. Ya, karena kita udah ngelihat bahwa itu sesuatu yang harusnya saya dapatkan gitu. Iya. Ya. Nah, membedakan pegawai yang kinerjanya baik sangat baik nggak bisa juga akhirnya. Kenapa? Karena pegawai yang kinerja sangat baik juga nggak bisa dapat lebih. Dapat lebih, benar. Nggak boleh kan dapat lebih karena itu plafon tertingginya gitu. Dan akhirnya kita sistem membuat kita ya dimudahkan untuk mendapatkannya. Cukup yang penting masuk ya. Yang penting input aktivitas gitu ya. Akhirnya itu membuat pegawai yang benar-benar kerja sebenarnya jengkel gitu. Saya sudah kerja kok saya tetap input aktivitas ya. Harusnya kan sistem bisa membaca itu. Kenapa saya harus kerja lagi gitu? Belum yang nanti dimintain pimpinannya untuk nginputin aktivitas pimpinannya itu kerja 2 kali lagi kan. Nah, itu yang sebenarnya kita perbaiki. Jadi kesejahteraan itu harusnya menyeluruh konsepnya. Makanya di undang-undang yang baru ini kita kalau secara teori itu for more benefit we go. For itu foundational reward itu gaji atau upah. Ya. Gaji itu nanti akan memperbaiki pensiun. Dan proporsi gaji itu harus lebih besar daripada insentif, daripada TPP. Ya, kalau sekarang kan gaji kita kan, lebih yang kita kecil. dapat tinggal kita dapat hari ini gitu ya. Iya, Tanggal 1 nih. mungkin udah dapat proporsinya gaji nih. bisa kalau Mas Aldi mungkin bisa 20-80. 20-nya gaji atau 30-70. 30-nya jauh, gaji, jauh. 70-nya TPP. Nah, itu harusnya di switch. Nanti ke depannya Harusnya porsinya lebih berapa nih, besar Pak? gaji. Lebih besar gaji. Betul. Karena ini hasil perhitungan kami dengan Kemenq ya. Kita ada potensi gagal bayar negara ini kalau tetap dengan sistem pensiun seperti sekarang. Ya, karena pensiun kita tuh full dibayarkan APBN, bukan dari pengelolaan iuran, pengembangan dari iuran kita bukan. Nah, itu yang kita jadi metode sekarang adalah pay as you go. Begitu pensiun kita langsung dapat. Jadi kita uang iuran kita nggak dikembangkan gitu. Nah, ke depan metodenya itu adalah defined contribution. Jadi kita mendapatkan manfaat dari kontribusinya kita, dari iurannya kita. Kita perbaiki dulu baseline gaji, ya. Habis itu kita perbaiki terkait dengan insentif, ya. Jadi nanti TPP itu akan bertransformasi namanya menjadi insentif dan bonus. Oh, ada bonusnya juga, Ada Pak? bonus. Jadi untuk yang 3 bulanan nanti insentif namanya, untuk yang akhir tahun nanti kita dapat bonus. Ya, bonusnya itu dan insentif nanti kita kenal yang namanya basket insentif.
Nah, basket itu bisa berbeda-beda di tiap unit kerja sesuai dengan capaian kinerja unit kerja dalam 3 bulanan itu. Gitu. Tapi dibayarkannya di awal bulan. Jadi jangan khawatir ini, nanti ada pertanyaan ya. Misalnya 3 bulan Januari, Februari, Maret, dibayarnya Maret lah. Cicilan Januari, Februari gimana? Nah, itu tuh, Nah, Pak. ini nanti sistemnya dibayar di muka berdasarkan penilaian kinerja tahun lalu. Oh, begitu. Jadi misalnya tahun 2022 ntar dibayarkannya 2023. 2022 kan sudah ada bonus, Heeh. sudah ada bonus. Tapi di triwulan yang terakhir, nah itu nanti capaiannya dibayarkannya di Januari. Oh, jadi kita udah punya Sudah punya dananya dulu gitu ya. Jadi kalau mau kinerjanya dapat bonusnya gede, yang menangkan kinerja unitnya. Oh. Kalau mau insentifnya juga bisa lebih gede daripada teman-teman yang lain, menangkan kinerja unitnya. Jadi itu artinya dalam satu, misalnya kalau DKI dalam satu SKPD pun juga Bisa beda-beda, bisa. per pegawainya gitu, Pak. Per unitnya bisa beda, per pegawainya juga bisa beda. Karena yang bagi insentif itu nanti pimpinannya. Tidak ditetapkan seperti sekarang ya. Karena sistem seperti sekarang membuat itu jadi kayak gaji gitu. Iya. Gitu. Jadi kita nanti bisa lebih gede daripada teman-teman yang lain. Bahkan di dalam satu unit bisa ada yang lebih gede daripada yang lain. Itu makanya ada predikat kinerja itu, distribusi predikat kinerja. Distribusi predikat kinerja. Berarti ini artinya kalau saya lihat pengaruh pimpinan di sini sangat penting Sangat ya, Pak? penting. Karena pimpinan kan punya pimpinan lagi di atasnya. Pimpinan yang di atas punya pimpinan lagi gitu. Jadi bagaimana meng-alignment ya kinerja kita dengan ekspektasi pimpinan. Karena kadang-kadang ekspektasi pimpinan itu ya mengerucutnya langsung ke hal yang konkret gitu. Yang konkret ini publik resah karena ini tolong selesaikan. Itu ekspektasi itu. Yang kadang-kadang belum kita rencanakan ini sebelumnya, tapi itu bisa masuk di SKP. Oh, tapi ada hitungannya yang jelas gitu ya, Pak ya? Betul, Maksudnya makanya kalau misalnya ketemu pimpinan misalnya yang nggak adil begitu. ya makanya tadi saya Gimana, bilang Pak? kita butuh platform ya. Misalnya nih kita setelah acara ini ya, Iya. kita nggak perlu nginput harusnya. Iya. Tapi saya bisa memberikan penilaian ini, bisa memberikan rating gitu. Ya teman-teman gimana nih podcastnya? Menurut saya ruangannya nyaman enggak? Hostnya gimana? Gitu. Saya seharusnya saya bisa memberikan itu. Oh, jadi Jempol ke penilaiannya atas, harus jempol ke jelas bawah. gitu ya, Pak ya, Iya. artinya ya, untuk menilai siapa yang mendapatkan haknya. Berarti artinya memang disesuaikan dengan haknya dan apa yang dia lakukan, Yang dilakukan, kinerjanya gitu ya. Baik hasil kerja maupun perilaku. Misal ada satu SKPD yang dapat penghargaan terus, nah itu pasti Wah, paling berarti, banyak tuh. Berarti basket insentifnya bisa lebih gede dari yang Lebih lain. gede. Bisa. Oh. Izin Pak Yudi, Dimas bertanya, apakah e-kinerja Pemprov DKI ini juga akan diberlakukan jika saat nanti ada single salary? Bagaimana ini, Pak? Ya. Jadi tujuan daripada perbaikan remunerasi ya untuk ASN ini adalah tujuannya satu, menciptakan internal equity. Internal equity, oke. Internal equity. Jadi kita harus adil secara internal. Internal kita siapa? Sesama ASN kita. Sekarang disparitas penghasilan ASN di Indonesia ini jauh banget, ya, jurangnya itu dalam sekali. Ada di level JPT Pratama yang udah tembus 3 digit, Oh, ya, ada ya? TPP ada. Ada yang JPT Pratama 1,5 juta. Bayangkan kalau JPT Pratama 1,5 juta, gimana itu pegawai di bawahnya, pelaksana dan segala macam. Yang pada akhirnya membuat talent mobility di Indonesia ini tidak berjalan. Ya, orang cenderung merangsek ke DKI ini, ya kan. Sementara di daerah lain akan selalu kekurangan ASN, pelayanan publiknya pasti akan terganggu di situ. Nah, makanya internal equity ini harus kita perbaiki. Jadi teman-teman nanti kita akan kenal yang namanya range gaji. Jadi gaji itu ada titik minimal, ada titik maksimalnya di setiap jenjang jabatan. Gitu. Kita pakai untuk jenjang tertinggi itu adalah persentile dari penghasilannya direksi BUMN yang 100% sahamnya dimiliki pemerintah. Ada persentilenya, misalnya 25% atau berapa persen itu batas tertingginya itu. Nah, batas terendahnya memang konsep sekarang ini kita masih pakai UMR, batas bawahnya gitu. Ya, nah per jenjang itu ada range-nya. Ya, nah
teman-teman nanti ya, prinsip kita itu adalah hold harmless. Jadi tidak boleh ada penurunan penghasilan harusnya. Oh, itu yang paling penting tuh Pak. Jadi Ya. dalam prinsip transformasi manajemen ASN ini tidak boleh ada Penurunan penurunan penghasilan. ya. Kita Yang- tepuk tangan lah, ini bikin saya bahagia hari ini. Ya. Ini yang tadi saya tunggu-tunggu nih Pak. Prinsipnya hold harmless ya. Oke. Tapi dengan catatan Heeh. instansi pemerintah seperti DKI Iya. itu harus punya basket Kinerja. anggaran Oh. untuk insentif. Jadi nggak boleh hanya misalnya take home pay sekarang dipindahkan ke gaji. Sementara nggak bisa disiapkan untuk basket insentif. Karena kita ada remuneration mix. Ya, ada remuneration mix. Jadi remuneration mix itu dalam 100% basket anggaran, kan Pemda itu nggak boleh lebih dari 30% APBD. Oh iya. Ya kan? Nah, dalam 30% itu 40% untuk gaji, 30%-nya itu untuk insentif, 25%-nya untuk benefit ya, tunjangan dan fasilitas, 5%-nya untuk learning. Gitu. Jadi misalnya DKI anggarannya adalah 1 triliun. Berarti 300 miliar itu sudah alokasi untuk SDM, belanja SDM-nya ya, 511 sekarang. Nah, berarti dari 300 miliar itu 4 kali 3 120 miliar itu nanti untuk gaji. Dan berapa itu? Kalau 30%-nya dari 300 900 jutanya itu untuk insentif berarti. Oh, berarti Gitu. harus Jadi pinter-pinter sudah ya harus dihitung. atur itunya dong Pak, Betul. atur SDM-nya ya berarti ya. Betul. Jumlah SDM-nya juga Jumlah. sangat mempengaruhi jumlah Karena insentif bisa yang kita jadi terima. bisa jadi nanti kalau itu semuanya dialihkan ke gaji, take home pay sekarang dialihkan ke gaji, DKI bisa jadi nggak bisa nyiapin insentif yang tadi porsinya itu 30%. Yang lebih besar itu. Nah, kalau itu tidak bisa disiapkan, berarti tidak semuanya bisa masuk ke gaji. Harus ada yang disisihkan dari TPP untuk masuk ke basket insentif itu. Itu. Jadi ini supaya apa? Supaya ya remuneration mix ini bisa kita terapkan gitu. Kalau enggak nanti kalau semuanya masuk di gaji, apa insentif pegawai untuk berkinerja? Enggak ada. Berarti jumlah pegawai juga sangat menentukan. Sangat menentukan. Makanya kita buka namanya talent mobility. Oh. Kalau misalnya anggaran DKI ternyata sudah sangat terpressure ya, karena pegawai Banyak misalnya. terlalu banyak gitu, nah kita buka peluang. Ayo, kalau Anda mau penghasilannya di range yang ini, masuk di range ini instansi-instansi yang masih kekurangan pegawai. Jadi bisa redistribusi talenta kita gitu. Oh, oke. Berarti artinya ini kasubag kepegawaian bingung kayaknya. Kasubag kepegawaian kerjanya berat banget dong Pak ini Pak. Ya, itu makanya konsepnya kan desentralisasi yang bertanggung jawab. Iya. Gitu. Kalau kita mau fleksibilitas, ya kita harus bertanggung jawab terhadap fleksibilitas itu. Oke. Ya, jadi nggak setiap saat nanti harus izin ke Kemenpan, izin ke Kemendagri, ya, izin ke Kemenq, nggak usah. Kita sudah punya strategic partner. Strategic partner ini adalah BKD seluruh Indonesia, BKPSDM seluruh Indonesia. Kita sudah punya strategic partner, tapi mereka seolah-olah tidak kita percaya gitu. Ya, jadi kepercayaan itu harus kembali dengan tanggung jawab. Baik Pak Yudi, selanjutnya kita akan baca pertanyaan nih dari Vinky, sub BKD. Wah, langsung ada yang nanya nih dari BKD nih. Izin Pak Yudi, Vinky bertanya, melalui revisi Undang-Undang ASN, apakah kedepannya dalam hal pengangkatan jabatan ini baik struktural maupun fungsional, ini masih menggunakan syarat pangkat dan golongan tertentu? Terima kasih Pak Yudi. Bagaimana ini Pak? Terkait dengan pengangkatan Pak. Ya, baik. Jadi pangkat dan golongan ruang mungkin Ya, maksudnya. golongan ruang ya, golru Pangkat maksud tadi. Pangkat golongan ruang itu memang saat ini digunakan sebagai basis untuk pemberian gaji. Jadi tabel gaji itu berdasarkan pangkat, berdasarkan masa kerja golongan, gitu kan? Nah, ketika kita sudah menerapkan sistem penggajian kita yang basisnya tadi ya, range itu, maka sebenarnya kita harus bertransformasi nih. Pangkat nanti jadinya apa? Gitu. Ya. Karena di dalam range itu kan pasti ada titik-titiknya ya. Ya. Ya, kalau di Jepang itu namanya step. Jadi di Jepang itu dalam satu range itu ada 10 step. Jadi tiap
tiap range jenjang itu adalah 10 stepnya gitu. Ya, jadi pegawai bisa naik step dari step 1, step 2, step 3, step 4 itu basisnya kinerja itu. Ya. Jadi tidak urut kacang lagi harusnya. Ya. Jadi yang lebih berkinerja harusnya dia kenaikan gajinya juga lebih cepat daripada yang lain, lebih besar dari yang lain. Walaupun gitu. pangkatnya misalnya Nah, belum pangkat ini akan memenuhi. kita transformasi. Oh. Gitu. Karena pangkatnya harusnya tidak lagi seperti sekarang ya. Kalau pangkat itu berdasarkan dengan masa kerja juga Masa kan, kerja ya, Pak? juga, walaupun ada syarat kinerja juga ya, Iya. predikatnya minimal baik. Tapi menurut kami ini harus kita transformasi. Bentuknya seperti apa masih kami diskusikan. Masih Ya, didiskusikan. tapi harapannya Mm-mm. dengan transformasi yang baru ini nanti dengan kita menggunakan nanti predikat talenta ya. Mm-mm. Predikat kinerja, nanti ada predikat talenta, ada talent pool. Seorang pegawai ASN ya yang predikat kinerjanya sangat baik konsisten selama 10 tahun, itu yang bersangkutan harusnya sudah eligible untuk ikut seleksi eselon 2. Harusnya. Walaupun masa kerjanya misalnya baru beberapa tahun gitu, tapi Ya itu dilihat 10 dari tahun itu, kinerjanya tapi gitu dilihat ya. dari kinerja dia konsisten sangat baik ya, sangat baik, dipindahin ke unit lain tetap Sangat sangat baik. baik, pindahin lagi ke BUMD misalnya, ke PD Pasar Jaya atau ke Ancol misal, di sana juga sangat baik, dipindahin lagi misalnya ke kementerian gitu ya, dipetugasin di kementerian, di kedutaan besar misalnya, ternyata sangat baik juga ini, berarti ini top talent memang ini. Ya, jadi itulah nanti yang namanya pola karir. Jadi pola karir itu ke depan pegawainya ditanyain, kamu mau belajar kemana lagi? Jadi mudah-mudahan nggak kayak di beberapa tempat ya, pegawai taunya ditempatkan di mana ketika berdiri di lantai pelantikan. Nah besok harusnya treatment kita terhadap talenta nggak lagi seperti itu. Berarti sudah ada coaching gitu ya, coaching, mentoring harusnya gitu. ada dialog karir. Maunya kemana lagi nih, gitu. Jadi mereka-mereka yang konsisten kinerjanya itu top of the topnya, itu nanti bisa lebih cepat untuk masuk di jenjang JPT. Berarti artinya sekali lagi RUU ASN ini yang sudah disahkan, ini artinya memang untuk mengakomodir memang orang-orang yang bertalenta ya Pak ya? Betul. Orang-orang yang Jadi, berkinerja tinggi iya. itu tidak perlu khawatir ya? Tidak urut kacang lagi. Oh pangkat saya belum 4B. Misalnya pangkat saya, jadi saya nggak bisa ikut seleksi misalnya di eselon 2, atau pangkat saya belum 3D, saya nggak bisa ikut seleksi di eselon 3. Nggak kayak gitu lagi harusnya. Yang ditanya itu Anda masuk talent pool nggak gitu. Iya seperti itu ya. Iya. Jadi intinya adalah kerja, kinerja gitu ya Pak. Betul. Apa nih Pak catatan penting yang ingin Bapak sampaikan begitu sebagai penutup untuk podcast Serbu Belajar hari ini terkait dengan kunci transformasi pengelolaan SDM aparatur Indonesia untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia. Silakan Pak Yudi. Ya, kunci dari ASN yang berkelas dunia, satu adalah ASN itu harus profesional, ya, ASN itu harus melayani, ASN itu harus berintegritas. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita semua ASN DKI Jakarta dimanapun Anda berada, ayo kita wujudkan birokrasi berkelas dunia. Kita bisa. Luar biasa. Pak Yudi, terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Sehat dan Sama-sama. semangat selalu Pak. Siap Mas Aldi. Nanti abis ini saya undang ke WhatsApp grup ya Pak ya. Kita harus lanjutkan nih Pak. Siap. Baik rekan ASN Jakarta dan warganet, demikian tadi perbincangan saya bersama PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kemenpan RB, Agus Yudi Wicaksono, SSTP MPP. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan. Saya akan menutup dengan sebuah pantun. Terbanglah tinggi si burung gagak, Cakep. bebek berenang bersama angsa. Cakep. Jadilah ASN berakhlak bangga melayani bangsa. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We made it to
we knew we'd get there someday. They said, I'll bet they'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. We beat the odds together. I'm glad we didn't listen. Look at what we would be missing. They said, I bet they'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. You're still the one. Oh, yeah, You're still the one. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.